warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu amaliyah taklimiyah, pembelajaran di Markaz Lughah Al-Arabiyah. Di jadwal sekarang itu kan materinya taklim Pak Kang Dadan, cuma beliau mungkin masih di jalan ya, saya konfirmasi belum ada jawaban. Nah, untuk sementara ini sambil menunggu saja ya, ada ini kajian linguistik dalam Al-Quran ya, sedikit ya. Ada yang hafal bunyi ayat 2 dalam surat Al-Baqarah? Zalikal kitabu la raiba fi, terus hudal lil. Kemudian dalam ayat lain, saya lupa suratnya ya, tilka ayatul kitabil hakim, terus apa lagi? Ini yang hafal Quran? Hah? Huda, terus waroh matan lil ini dalam kitab Lamsat Bayaniyah ya, karangan Dr. Fadil Samiroi. Oke, yang pertama, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Secara substansi isi ayat ini sama nggak? Secara substansi intinya sama nggak? Ayat 1 dengan ayat 2. Zalikal kitabu, Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim, ayat-ayat Quran itu hudan, petunjuk, warahmatan, petunjuk, rahmat, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Coba kira-kira apa persamaan dan perbedaan dari dua ayat ini? Persamaannya apa? Sama-sama menjelaskan Al-Quran sebagai petunjuk. Perbedaannya? Ini hanya huda, oke? Hanya huda, petunjuk. Bahwa huda wa rahmah. Huda wa rahmah. Lihat, huda untuk siapa? Orang yang bertakwa. Tapi huda wa rahmah untuk orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa, dia hanya mendapatkan apa? Huda, petunjuk. Orang yang bertakwa hanya mendapatkan huda, petunjuk. Kalau saya baca keterangan lebih lanjut, yang dimaksud muttaqin dalam konteks ayat ini, orang-orang bertakwa yang berbuat baik linafsihi, untuk dirinya saja. Orang yang berbuat baik untuk dirinya saja, menjauhi perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi untuk diri pribadi saja.
Nah, orang seperti itu ya akan mendapatkan huda. Mendapatkan apa? Huda, petunjuk. Hidupnya diarahkan, ditunjukkan jalan terbaik. Ya. Itu bagi orang yang muttaqin. Muttaqin itu muhsinu li nafsihi. Dalam keterangan ayat itu ya penjelasannya. Orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi orang muhsin itu apa? Muhsin li nafsihi wa li ghairihi. Dia berbuat baik untuk dirinya, juga berbuat baik untuk orang lain. Muttaqin membangun subuh, ya dia bangun subuh. Nah, dia bangun subuh, sholat tahajud sudah, itu muttaqin. Tapi muhsin bangun subuh, tahajud, ya membangunkan orang lain, ngajak orang lain, menyeru kebaikan pada orang lain. Ya. Nah itu maksudnya apa kategori muhsin. Nah orang yang baik untuk dirinya sendiri dia hanya akan mendapatkan petunjuk, huda. Hidupnya diarahkan, ditunjukkan. Tapi orang yang berbuat baik, selain mendapatkan petunjuk, huda, dia juga mendapatkan apa rahmat? Rahmat itu apa? Kasih. Mendapatkan kasih sayang. Jadi orang yang berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain, selain dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dia juga akan mendapatkan rahmat. Disayang sama orang, dikenyaah, dikenyaah ya. Kan bentuk rezeki itu, di antara bentuk rezeki terbaik itu adalah ketika orang melihat kita, orang itu tidak benci, malah timbul simpati. Itu salah satu bentuk rezeki juga. Itu apa? Muhsin itu. Muhsin. Kalau hanya bertakwa ya, tapi tidak muhsin. Mungkin dia mendapat petunjuk dari Allah ya, mendapatkan apa? Petunjuk, huda. Tapi dia tidak mendapatkan rahmat. Bisa saja dia rajin ibadah, tapi dia kebaikannya hanya untuk diri sendiri, tidak disebarkan pada orang lain. Nah itu bisa saja ada orang yang melihat ke dia benci, gitu, bawahnya tidak benci, tidak simpati. Nah maka ini yang membedakannya. Kalau yang muttaqin, yang bertakwa, dia hanya mendapatkan petunjuk. Tapi yang muhsin, orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan, selain mendapatkan petunjuk, dia juga akan mendapatkan sama tuh apa? Disayang orang, sob. Saya kasih analogi ke mahasiswa yang dalam konteks ini ya, yang muttaqin itu mahasiswa yang hanya belajar untuk dirinya sendiri, tidak peka terhadap lingkungan sosial, untuk diri sendiri, tidak berbaur, belajar untuk sendiri. Apa istilahnya, ekstrovert, introvert itu? Introvert. Nah mahasiswa tipikal seperti itu, ketika dia lulus, karena dia hanya muttaqin ya, baik untuk dirinya sendiri, huda, ya dia hanya sekedar lulus, tidak kelulusannya tidak diselamati oleh banyak orang, tidak ada yang orang mengucapkan selamat, tidak ada orang memberikan buklet ketika dia tidak gabung dengan komunitas, tidak menyeru pada kebaikan. Tapi orang yang muhsin, dia mendapatkan huda, petunjuk dari Allah, dia juga mendapatkan rahmat, kasih sayang dari orang-orang. Minimal ketika itu wisuda itu ya, mahasiswa yang muhsin ini, ketika wisuda didatangi, senang itu momen wisuda, didatangi banyak orang ya, teman-teman kita ngasih ucapan selamat, ngasih apa? Bunga, ucapan selamat. Itu dia akan seperti itu kalau apa? Muhsin.
Nah, orang bisa muhsin kalau dia gabung dengan komunitas, ya, berbaur, bersosial. Kalau dia menyendiri, susah untuk muhsin, sampai pada apa? Jadi memang tipologi mahasiswa ideal itu, ya itu tadi yang sering saya sebutkan ya, yang jadi apa? Bukan moto atau apa? Jargonnya. Kuliah, prioritas, ngaji, identitas, organisasi. Jadi harus berorganisasi juga tuh. Nah, di organisasi itu harus muhsin, memberi pengaruh positif, memberi pengaruh kebaikan. Jelas ya? Ini bedanya tuh. Orang yang mutakin dia hanya mendapatkan huda, tapi orang yang muhsin dia mendapatkan huda wa. Orang yang muhsin pasti mutakin. Orang yang muhsin pasti Karena keterangannya, saya baca keterangan dalam pembahasan ini ya. Mungkin teman-teman bisa menemukan sumber lain. Keterangannya kalau mutakin itu muhsin li nafsihi, berbuat baik untuk. Tapi kalau apa? Muhsinu li nafsihi wali, berbuat baik untuk dirinya juga untuk orang lain. Kalau yang mutakin hanya sekedar ikut ngaji, nah, mutakin. Tapi yang muhsin ikut ngaji dan ngajak orang ngaji. Cara ngajak terbaik gimana? Nah? Saya kira dakwah terbaik itu, dakwah yang paling efektif itu dengan contoh. Dilalatul hal afsah min dilalatil maqal. Teman-teman tahu kenapa para misalnya tokoh publik kalau buat status ya, statusnya sederhana, bahkan titik saja, titik loh. Tapi dia tokoh publik berpengaruh, banyak yang like ya, banyak kan, ribuan, jutaan. Tapi orang biasa buat status, kata-katanya bagus ya, indah, memotivasi, biasa ya. Tapi yang like paling berapa? 100 berapa? Kenapa? Karena orang lebih banyak melihat apa? Aksi kan, lebih melihat contoh kan. Oh, ini orang hebat nih. Orang hebat, walaupun kata-katanya biasa, tapi orang hebat, banyak yang like. Benar nggak? Tapi orang yang hanya sekedar talk only, sekedar bicara, gitu ya, tidak ada aksi, sedikit itu yang karena orang melihat apa? Aksi, dilatul hal itu, contoh ya. Nah, itu pembahasan singkat tentang perbedaan dua ayat ini ya. Yang pertama, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatal lil muhsinin. Ya, itu saja. Ini untuk mengisi kekosongan aja ya. Karena nggak tahu ini saya belum dapat info ini apakah ada dana hadir atau tidak. Ya, jadi intinya kita, teman-teman kita di sini ya, selain menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, juga harus jadi apa? Muttaqin mah baik untuk diri sendiri, tapi kalau muhsin baik untuk diri sendiri, juga baik untuk orang memberikan pengaruh. Nah, orang yang dikangenin, orang yang dirindukan, orang yang berharga bagi orang lain itu ya yang muhsin itu. Selain dia berbuat baik untuk dirinya, dia juga berbuat baik untuk orang lain, ngajak kebaikan kepada orang lain. Ya.
saya kira kita cukupkan ya. Mungkin beliau nggak datang karena sudah jam 5.36. Sekian, syukur atas kehadirannya. Jadi walaupun teman-teman tidak belajar ya, tapi sudah dapat apa? pahala kedatangan. Ya, dari hasil datang ini dapat oleh-oleh lah. Sekian, Allahumma muwaffiq wa min thoriq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina